Hai guys, jumpa lagi dengan saya Jamilatur Rohma. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pencatatan, pengklasifikasian, dan penilaian persediaan. Oke, langsung saja untuk pembahasannya. Yang pertama yaitu pencatatan persediaan. Untuk pencatatan persediaan itu terbagi atas dua metode. Yang pertama metode fisik dan metode perpetual. Untuk metode fisik, yaitu sistem pencatatan persediaan barang dagangan yang mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan stock of name ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada, kemudian diperhitungkan sebagai HPP atau harga pokok penjualan. Dengan metode ini, mutasi persediaan barang tidak diikuti dalam buku-buku. Setiap pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian. Karena tidak ada catatan mutasi persediaan barang, maka harga pokok penjualan juga tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. HPP baru dapat dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung. Lalu bagaimana sih cara menghitung harga pokok penjualan atau HPP? Cara perhitungannya yaitu persediaan barang awal ditambah dengan pembelian. Hasilnya menjadi tersedia untuk dijual. Tersedia untuk dijual ini dikurang dengan persediaan barang akhir. Nanti jumlahnya itu menjadi harga pokok penjualan. Kelemahan dari metode ini akan timbul pada saat perusahaan ingin menyusun laporan keuangan jangka pendek, misalnya triwulan atau 6 bulan, maka ada keharusan untuk mengadakan perhitungan fisik atas persediaan barang. 2. Metode pencatatan perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang dagang dengan cara membuat setiap jenis persediaan rekening-rekening sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Penggunaan metode perpetual memudahkan penyusunan neraca dan laporan laba rugi jangka pendek karena tidak perlu lagi mengadakan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir. Pengklasifikasian jenis-jenis persediaan, yaitu apabila ditinjau dari segi fisiknya, persediaan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen biaya di dalam bahan tersebut. Contohnya yaitu tandan buah segar. Lalu yang kedua itu adalah persediaan barang dalam proses. Ini barang dalam proses atau bisa disebut dengan barang setengah jadi yang merupakan keluaran dari setiap proses namun masih harus melalui beberapa proses pengolahan untuk barang jadi. Contohnya minyak CPO, kelapa sawit. Lalu yang ketiga itu ada persediaan barang jadi, yaitu barang yang telah melalui pengolahan dari bahan baku dan diolah hingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual atau diperdagangkan. Contohnya itu minyak goreng, mentega, dan lain-lain. Oke, yang terakhir pembahasannya itu penilaian persediaan. Ini memiliki 3 jenis metode. Yang pertama FIFO, yang kedua LIFO, yang ketiga average atau rata-rata. Yang pertama yaitu metode FIFO, first in first out. Metode penilaian perusahaan yang mana memiliki maksud masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Kelebihan FIFO tersendiri yaitu nilai persediaan disajikan secara relevan di laporan posisi keuangan dan menghasilkan laba yang cukup signifikan. Untuk kekurangan FIFO itu pajak menjadi lebih besar dan laba kurang akurat. Dan yang kedua yaitu metode LIFO, last in first out. Metode penilaian persediaan yang mana memiliki maksud masuk terakhir, keluar pertama. Maka metode ini memiliki maksud untuk unit persediaan yang terakhir kali masuk akan dijual pertama. Untuk kelebihan LIFO yaitu menghemat pajak, mudah membandingkan kos saat ini dengan pendapatan saat ini,
Untuk kekurangannya itu laba rugi yang dihasilkan rendah, biaya pembukuan mahal, dan bertolak belakang dengan aliran fisik nyata. Lalu yang ketiga itu metode average atau rata-rata. Metode penilaian persediaan yang membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai pencatatan, pengklasifikasian, dan nilai persediaan. Cukup menarik bukan? Cukup sekian ya penjelasan dari Mila. Sampai jumpa. Bye-bye. Macaroni